Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau sharing ya, in-depth review terkait pisau yang cukup viral menjelang Idul Adha kemarin, yaitu pisau Zhongzuan dari China. Beberapa poin yang menurut saya menarik itu adalah, pertama adalah bahannya, kedua adalah harganya. Gila, gila banget. Kita review penampakannya dulu ya teman-teman. Ini beberapa yang ada di saya nggak punya lengkap full tipenya. Jadi saya punya tipe boning, kemudian ada skinning, ada yang strike, yang cukup ramping ya, nggak mengerucut ke ujung. Kemudian ada yang kayu, ini baru setelah Idul Adha kemarin saya coba review karena penasaran juga. Kok ada model kayu kan? Saya lebih seneng kayu, enak dilihatnya, kayak lebih natural. Ini plastik atau pom ya? Kita coba sedikit review dulu. Kalau bahannya, pertama kita review bahannya. Bahannya itu sama semua ya teman-teman. Jadi bahannya itu kalau secara pabrikan itu sama. Rose Free Inox 3CR15 MOV. Ini yang bikin saya penasaran sama tertarik ya. Karena bahan-bahannya kok dari nama-namanya nggak asing. Kayak bahan-bahan Victo dan sebagainya gitu sih. Jadi penasaran itu pertama. Yang kedua harganya. Harga itu dari per pieces ya, dari masing-masing ini kemarin tuh ya, antara 40 sampai 50 ribu lah. Hampir semuanya ini sama, 40 sampai 50 ribuan. Seingat saya kayak gitu kemarin beli. Nah itu yang wow, set kok sampai di bawah 50-an. Murah banget. Nah, kemarin saya beli cukup banyak ya, beberapa baik boning sama skinning sama yang strike buat sebelum Idul Kurban kemarin, buat saya pinjemin ke panitia. Lumayan sangat membantu banget, enak banget. Nah, tadi bahan, bentuk, sekarang kita coba ada gimmick lain ya. Di bungkusnya itu ada semacam garansi 10 tahun dan dia stainless steel ya teman-teman. Stainless steel. Garansi 10 tahun pun garansi bahan kali ya. Mungkin mau bilang awet, kuat dan sebagainya. Karena kalau dari impresi saya ngasah, memang ini nggak bisa dibilang enak, cukup bisa mudah, cukup keras sih teman-teman. Makanya kemarin pas ada yang review ngecek berapa HRC-nya, ini sekitar 57-an. Jadi kalau teman-teman mau belajar asal dan sebagainya, ini salah satu yang cukup direkomendasikan untuk belajar kalian ngasah. Karena saya feel-nya sih cukup agak keras. Apalagi kalau cuma di batu alam ya, ini cukup butuh waktu untuk dapat tingkat ketajaman yang kita inginkan. Nah, bahan, kemudian harga, model. Nah, model sama genggaman mungkin bisa kita review ya. Genggaman ini cukup enak dan ini plastiknya asik ya teman-teman. Nggak flat ya sebenarnya sih. Kalau lihat itu ada kayak gurat-guratan itu juga sih. Nggak fully flat. Bentuknya melengkung, ini enak. Mata bilah, kalau yang bawa pabrikan ya mata bilahnya itu kayak agak nggak seimbang kanan kirinya. Tapi normal sih, nggak ada. Kalau pas kita asal lagi ya kita tinggal lurusin aja. Ini enak, pernah saya coba juga kemarin buat ngeboning, skinning, infonya. Ini pernah dipinjam tim jaga juga kemarin. Nah, strike ini buat potong-potong bapak-bapak sama ibu-ibu. Ini lumayan enak sih. Cuma hati-hati nih teman-teman, tajamnya. Kalau secara kelenturan nggak bisa dibilang lentur juga ya. Agak kaku juga sih ini. Ini kemarin hati-hati, ujungnya tajam ini. Kemarin saya kena tusuk dikit, berdarah, tapi nggak apa-apa, udah sembuh. Nah ini kalau saya kalau yang strike juga ada garansi 10 tahun ya. Kalau saya lihat yang dapat garansi 10 tahun itu yang model-model kayak gini nih. Ini ada garansi 10 tahun dia bilang. Mungkin bisa bilang kuat sih, tapi memang secara penampakan kuat. Terus kalau yang strike ini pegangannya ada prindil-prindil ya buat pegangan. Mungkin biar lebih ngegrip lagi. Lumayan enak sih. Plastik ya ini. Oke. Buat belajar rasa ini cocok nih teman-teman. Jadi enak penampakannya dan nggak lentur ya. Jadi buat gosek-gosek masih cakep lah enak. Nah, ini yang sebelum Idul Kurban. Yang saya beli setelah Idul Kurban itu saya penasaran karena ada yang review sama review juga, ngejual juga yang handling kayu. Jadi kayu menurut saya sih penampakan dari video-video bagus. Tapi waktu saya coba in deep review ya teman-teman. Kalau secara ketebalan looks like mirip-mirip sih. Nggak ada beda signifikan banget secara ketebalannya, sama. Cuma mungkin kalau secara kualitas kayu, kalau teman-teman biasa pakai branded ya kayak Victo, Isel, itu mungkin masih agak jauh ya dibandinginnya. Kita ngelihat dari sini,
kayak ada celah di sisi di poin sini, kemudian di area sininya kayak masih ada celah, dan kayak looks like cheap ya. Dan kualitas kayunya ini kayak enteng banget ya, even kalau dibandingin Sonic Link masih jauh sih ini. Jadi masih ada sisa-sisa celah di area sininya. Mungkin ini harus dikasih masuk apa gitu, bahan gitu ya, mungkin biar lebih kuat sama lebih pede nanti kalau mau dipakai itu sih. Jadi kalau yang teman-teman mau beli kayu, kalau nggak masalah dengan kualitas kayunya dan teman-teman bisa perbaikin sendiri dan sebagainya, monggo, asik-asik aja sih. Kalau hanya penasaran terkait apa bahan bilahnya, ini cukup recommended juga karena harganya juga murah. Dan yang terakhir teman yang saya review ini ya, mungkin bisa kelihatan di video, guratannya ini cukup kasar ya teman-teman. Guratan BG atau apanya itu, kalau menurut saya sih, kalau yang biasa ngelihat yang kinclong-kinclong ini cukup akan sangat mengganggu. Tapi kalau buat teman-teman yang bisa menjadikannya kinclong, nah ini tantangan sih, pasti akan jauh lebih menarik. Nih, dan yang terakhir yang kemarin saya juga beli, bahannya masih sama. Ini yang handle kayu atau pom ini ya, saya nggak bisa bilang pom. Ini 4 ya pinnya, tuh 2, 3, 4. Kalau yang kayu tadi pinnya 3, kalau yang ini pomnya. Nah ini secara build quality ini jauh lebih bagus dari kayu sih. Kalau secara tebel kayak hampir semuanya mirip, sama sih, nggak beda jauh. Nah ini ada apa, bentukannya hollow meskipun mendekatin mata bilahnya, dan setelah itu juga masih ada mata bilahnya lagi teman-teman. Ini saya penasaran mau asah. Yang sedikit mengganggu dari pisau ini kalau menurut saya sih di bagian ininya teman-teman, kalau teman-teman wear. Nah ini nih, jadi dia tuh dibikin lurus teman-teman, bikin lurus. Padahal kalau secara penampakan handle-nya tuh kan gini. Coba dibikin miring gini, pasti cakep, jauh lebih cakep. Nah ini saya penasaran sih, pengen saya coba asah nanti, dilurusin, disamain kayak ini biar enak dilihat. Handle kayak gini. Ini yang saya punya kebetulan panjang 23. Kalau teman-teman mau review atau beli yang sesuai panjang teman-teman, ada kayaknya lebih pendek juga ada. Secara penggenggaman kayak gini, genggaman kayak gini, masih bisa menggenggam sih dengan enak ya, sempurna ya. Dan ini dari sekian pisau kayaknya ini yang paling, menurut saya ini yang paling mantap ya. Handle sama ini agak terasa lebih berat, dan ini menurut saya yang looks like ya cheap ya, menurut saya agak perlu. Kalau teman-teman bisa rehandle, cakep nih, ininya dibikin kinclong juga cakep. Tapi kalau nggak bisa, hanya tinggal user doang kayak saya, ya perlu dipertimbangkan kalau teman-teman mau beli. Kualitas kayunya memang kayak gini, dan build quality untuk yang posisi bilah ke kayunya mungkin masih butuh improvement. Makanya kalau saya, dia berani garansi itu yang kayak gini nih, yang di press itu dimasukkan untuk mata bilahnya ke plastiknya ini. Oke, itu aja teman-teman. Thank you sudah mampir di channel saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.